Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Kita mulai dari ayat yang ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yursilur riyaha. Dan dialah Allah yang mengirim angin busram baina yaday rahmati, sebagai kabar gembira akan datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza aqallat sahaban thiqala, sampai ketika angin mengurangi awan yang tebal dan berat. Suqnahu ribaladim mayyin, maka kami turunkan hujan di daerah yang mati, yang tandus. Fanzalna bihil ma'a, dan kami turunkan dengan awan itu air. Fakhrajna bihi min kulli tsamarat, dan dengan air itu kami mengeluarkan macam-macam buah-buahan dan tanaman. Kadzalika nukhrijul mauta, demikian itu kami mampu membangkitkan kembali orang yang telah mati. La'allakum tadhakkarun, agar kalian mau ingat. Qala Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, yubayyinu ta'ala atharan min athari qudratihi wa nafhatan min nafahati rahmatih. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu di antara sekian banyak pengaruh kekuasaannya, dan salah satu dari hembusan rahmatnya faqala wa huwa alladhi yursilu riyaha busran baina yadi rahmatih, ay aryahul mubashshiratu bil ghaith allati tuthiruhu biidnillahi minal ardi fayastabshirul khalqu birahmatillah wa tartahu laha qulubuhum qabla nuzulih. Dialah Allah yang mengirim angin sebagai kabar gembira
Naam, dengan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. yakni angin yang membawa gembira akan turunnya hujan. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberi izin untuk mempengaruhi bumi. Maka makhluk pun merasa bergembira dengan datangnya rahmat Allah. Dan hati makhluk menjadi tenang dan senang sebelum turunnya hujan itu. Hatta idza aqallatir riyah sahaban thiqala qad atharahu ba'daha wa allafahu rihun ukhra wa alqahahu rihun ukhra suknahu di baladin mayyit. Sampai ketika angin itu mengurangi beban awan yang berat, sungguh angin mempengaruhi sebagian beban awan. Kemudian datanglah angin yang lain, dan kemudian dihadang oleh angin yang lain lagi. Maka kami menurunkan air hujan di negeri yang mati. Qad kadat tahliku hayawanatu. Sungguh hewan-hewan di tempat itu hampir binasa. Wa kada ahluhu ayyai asumi rahmatillah, dan penduduk negeri itu hampir berputus asa dari rahmat Allah. Fanzalna bihi ay bidzalikal baladil mayyit alma al-ghazira min dzalika sahabi wa safara wa lahu rihan tadurru wa tufarriqu bi'inillah. Lalu Allah menurunkan air hujan itu ke negeri yang mati, yakni di negeri yang mati itu Allah turunkan air hujan yang deras dari awan, dan Allah tundukkan angin untuk memecah belah awan itu dengan izin Allah. Fakhrajna bihi min kulli thamarat fasbahu mustabshirina bi rahmatillah rati'ina bi khairillah. Maka kami keluarkan dengan air itu setiap tanaman dan buah-buahan, maka mereka menjadi bergembira dengan rahmat Allah, menjadi puas dengan kebaikan dari Allah. Wa qawluhu kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Ay kama ahyainal arda ba'da mautiha bin nabat kadzalika nukhrijul mauta min kuburihim. Firman Allah, dan yang demikian itu kami mampu mengeluarkan kembali orang yang telah mati agar kalian mau ingat. Artinya
sebagaimana kami mampu menghidupkan kembali bumi setelah matinya dengan tumbuhnya tanaman-tanaman, demikian pula kami mampu mengeluarkan orang yang telah mati dari kuburan mereka. Ba'dama kanu rifatan mutamazziqin, setelah mereka hancur dan dicapik-capik oleh tanah. Wa hada istidlalun wadih, dan ini merupakan pendalilan yang cukup jelas. Fa innahu la farqa bainal amrayn, sungguh tidak ada perbedaan di antara dua perkara tadi. Fa munkirul ba'tsi istib'adan lahu ma annahu yara ma huwa nadhiru min babil inad. Maka orang yang mengingkari adanya kebangkitan, yang merasa tidak mungkin hal itu terjadi, padahal dia melihat tandingan atau yang semisalnya, termasuk bentuk penentangan, wa ingkarul mahsusat, dan mengingkari hal-hal yang bisa dilihat, contohnya dengan panca indera. Wa fi hada al-hassu ala tadakkuri wa tafakkuri fi ala'illah. Di dalam ayat ini terdapat anjuran untuk selalu ingat dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa nadhar ilaiha bi ainil tibar wa istidlal, dan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dengan penuh renungan dan bisa diambil sebagai dalil. La bi ainil ghaflah wal ihmal, tidak melihatnya dengan kelalaian dan tanpa ada faedah yang bisa diambil. Barakallahu fiik. Di dalam ayat ini, ikhwan fillah a'azakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan angin dengan berbagai macam bentuk dan fungsinya. Di antara angin yang Allah ciptakan ialah ar-rihut thayyibah, angin yang baik. Yang sejuk, sepoi-sepoi. Nah, min kulli nahiyah wa janib, yang datang dari segala arah. Jadi ar-rih at-thayyibah, angin yang baik, ini termasuk salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada angin kemudian bertiup sepoi-sepoi, semilir, ya, isis begitu, nah, membuat tenang hati, ya, dan pikiran. Ini termasuk ar-rih at-thayyibah, angin yang baik, termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk ar-rih at-thayyibah ialah angin yang Allah kirim sebagai tanda akan turunnya hujan. Jadi sebelum hujan turun, itu biasanya ada angin terlebih dahulu yang menggiring awan tebal, ya, giring. Wah, pertanda akan apa ini? Hujan. Barakallahu. Umat manusia ketika melihat ada angin seperti itu, mereka langsung bergembira, hati mereka senang, apalagi sudah lama tidak turun hujan.
Jadi sebelum hujan turun itu biasanya ada angin yang menggiring apa ini? Awan tebal. Ini merupakan kabar gembira akan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jenis arih atau yibah. Jadi arih atau yibah itu meliputi angin yang bertiup sepoi-sepoi, semirir, ya, menyegarkan suasana, ya, membuat pikiran tenang, isis, gitu ya. Nah, membuat nyaman. Barakallahu. Juga angin yang Allah kirim untuk menggiring awan, pertanda akan hujan turun. Pertanda hujan akan turun. Namun ada juga angin yang Allah kirim untuk mengadab suatu kaum yang Allah kehendaki. Namanya arih, ya, itu angin yang Allah turunkan atau Allah kirim untuk mengadab suatu kaum yang Allah kehendaki. Di antaranya ialah rih suar-suar, angin topan yang sangat kencang, ya. Jadi banyak peristiwa yang menimpa umat-umat sebelumnya. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikepung dengan apa ini? Angin topan yang dahsyat. Itu bukan angin rahmat, tapi apa ini? Angin azab. Mereka hancur, rumahnya hancur, orang-orang yang mati. Barakallahu. Dan juga peristiwa semacam ini sering terjadi di zaman kita sekarang ini. Warabitina azakumullah. Nama anginnya ya macam-macam, ya. Ada angin lisus, ya. Ada tornado, ada lagi angin-angin yang lain. Barakallahu. Ini bisa membuat poak-poanda rumah-rumah sekokoh apapun. Juga bisa menghancurkan tempat-tempat yang dikepung. Nah, taib, ini semua ialah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, menurunkan air hujan di negeri yang tandus, yang kemudian berubah menjadi negeri yang subur, penuh dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Taib. Jadi tanah yang tandus gak bisa ditanami apapun, ketika Allah turunkan hujan di tempat itu berubah menjadi apa ini? Subur, dan bisa menumbuhkan banyak tanaman dan tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan. Ini termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga. Ayat ini sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan orang yang mati dari kuburnya, sebagaimana mampu menghidupkan tanah tandus menjadi subur. Nah, jadi gak semata-mata menunjukkan kemampuan
menurunkan hujan dan menghidupkan tanah yang tandus menjadi subur. Tetapi lebih dari itu, Allah ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya bahwa Allah mampu mengeluarkan kembali orang yang telah mati dari kuburnya. Faedah berikutnya, dalam ayat ini terdapat anjuran untuk tadzakur dan tafakur terhadap tanda-tanda kuasa Allah, merenungkan dan memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk diambil pelajaran. Barakallahu fikum. Jadi orang itu kalau lihat-lihat ciptaan Allah ada dua macam. Ada yang melihat ciptaan Allah itu untuk diambil pelajaran, diambil kesimpulan. Semakin mantap keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ada juga yang cuma lihat-lihat saja, tidak bisa menyimpulkan apa-apa kecuali sekedar lihat-lihat saja. Yang kedua ini tidak bisa mengambil manfaat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dianjurkan dalam ayat ini untuk menjadi golongan yang pertama, yakni selalu memikirkan dan merenungkan ciptaan Allah untuk diambil kesimpulan dan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Nah, ayat berikutnya yang ke-58. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih. Negeri yang subur, tanaman-tanamannya mudah tumbuh dengan izin Rabbnya. Walladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Sedangkan tanah yang jelek kualitasnya, yang gersang, tidak bisa mengeluarkan tanaman kecuali nakida, tanaman yang sangat kasar dan kurang bermanfaat. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Demikian itulah kami menjelaskan ayat-ayat kami kepada kaum yang mau mensyukurinya. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, thumma dzakara tafawut al-arabi allati yanzilu 'alaiha al-matar. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan macam-macam tanah yang mendapatkan turunnya hujan. Faqala wal baladut tayyib ay tayyibut turbah wal madah idza nazala alaihi matar yakhruju nabatuhu alladhi huwa musta'id lahu bi idni rabbih ay bi iradatillah wa masyiatihi falaisatil asbabu mustaqillatan biwujudil asya' hatta ya'dana Allah bidzalik. Allah berfirman, negeri yang baik, yakni yang subur tanahnya, jika ada hujan turun menimpanya, tanaman-tanamannya langsung keluar yang memang telah dipersiapkan untuknya dengan izin Rabbnya, yakni dengan iradah dari Allah dan kehendaknya, bukan menjadi sebab tersendiri kemudian ada sesuatu sampai ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Walladhi khabutha minal aradi la yakhruju illa naqida ay illa nabatan khassan la naf'a fi wala barakah.
Sedangkan tanah yang jelek tidaklah keluar dari situ kecuali nakida, yakni tumbuhan yang kasar, yang kurang bermanfaat dan kurang barokah. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Demikian itulah kami menjelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau mensyukurinya. Ai nunawwi'uha wa nubayyinuha wa nadribu fiha al-amthala wa nasuquha liqaumin yashkuruna Allah bil-i'tiraf bi ni'amihi wa al-ikrar biha wa sarfuha fi mardatillah. Artinya kami jelaskan macam-macamnya, kami jelaskan rinciannya, kami bikin contoh-contohnya, dan kami sampaikan ayat ini kepada kaum yang mau mensyukuri Allah dan mengakui nikmatnya, mengakuinya dan menggunakannya untuk jalan yang diridhoi oleh Allah. Fahum alladzina yantafi'una bima fassalallahu fi kitabihi minal ahkami wal matalibil ilahiyah. Mereka adalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya berupa hukum-hukum dan perintah-perintah ilahi. Li'annahum ya'unaha min akbarin ni'am al-wasila ilaihi min rabbihim. Karena mereka melihat hal itu termasuk nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada mereka. Fayatalaqawnaha muftakirina ilaiha farikhina biha. Maka mereka pun menerima nikmat itu dan membutuhkannya dan gembira dengannya. Fatadabbarunaha wa ta'ammalunaha. Mereka pun merenungkannya dan memikirkannya. Fayubayyinu lahum min ma'aniha bihasabi istidadihim. Dan kemudian Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya makna-makna ayat-ayatnya sesuai dengan kesiapan mereka. Wa hadha mithalul lil qulub hina yanzilu 'alaiha al-wahyu alladhi huwa madatul hayah. Dan ini merupakan permisalan hati manusia ketika diturunkan wahyu kepadanya yang merupakan inti kehidupan. Kama annal ghaith madatul hayah, sebagaimana hujan merupakan inti dari kehidupan ini. Fa inal qulubat thayyibah hina yaji'uhal wahyu taqbaluhu wa ta'lamuhu wa tambutu bihasabit thayyib asluha wa husni ansariha. Demikian pula hati yang baik ketika wahyu turun akan menerimanya, akan mengetahuinya dan akan tumbuh sesuai dengan baik dasarnya dan baik pula kondisi jiwa itu. Wa amal qulubul khabithah allati la khaira fiha fa idza jaa'a al-wahyu lam yajid mahalan qabilah bal yajidha ghafilan mu'ribatan aw mu'aribatan fayakunu kal matar alladhi yamurru 'ala as-sabah war-rumal was-sukhur fala yu'thiru fiha syai'ah. Adapun hati yang jelek yang tidak ada kebaikan di dalamnya, ketika datang wahyu dia tidak mendapatkan tempat untuk bisa menerimanya, bahkan dia lalai, berpaling dan menentang seperti hujan yang lewat di as-sibah warmal was-sukhur, yakni di tempat-tempat yang tandus, di pasir-pasir dan padang sahara. Tidak mempengaruhinya sama sekali. Wa hadza kaqouli ta'ala. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatan biqadariha fahtamal sailu zubadan rawbiyah. Al-ayat. Allah menurunkan dari langit air, kemudian mengalir di lembah-lembah sesuai dengan yang telah Allah tentukan. Kemudian air itu dibawa oleh banjir dan hanya menimbulkan busa-busa yang banyak jumlahnya. Al-ayat. Barakallahu fikum. Di dalam ayat yang ke-58 ini, ikhwan fillah azakumullah, terdapat beberapa faedah.
Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dengan memiliki keadaan tanah yang berbeda-beda. Ada al-baladut thayyib, ada al-baladul khabith. Tanah yang subur, ada tanah yang jelek kualitasnya, yakni tidak subur. Tanah yang subur itu ketika hujan turun maka cepat menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Sedangkan tanah yang jelek kualitasnya ketika hujan turun itu tidak mempengaruhi sama sekali, kecuali hanya sedikit tumbuh-tumbuhan yang keras-keras dan kurang begitu bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jenis-jenis tanah yang menerima hujan dengan maksud menjelaskan macam-macam hati manusia dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata jelaskan ada tanah yang subur, ada yang tanah tandus. Tanah yang subur kalau kena hujan langsung tumbuh tanaman-tanamannya. Kalau tanah yang tandus kena hujan ya enggak begitu berpengaruh ya. Kalaupun tumbuh tanaman ya keras-keras, kasar-kasar, tidak begitu bermanfaat dan tidak begitu barokah. Demikian pula hati manusia ketika mendapatkan wahyu. Ada yang hatinya thayyib, hati yang baik, langsung menerimanya, mengambil manfaat dan pelajaran dari wahyu itu dan mengamalkannya. Adapun hati yang khabith, hati yang jelek ketika mendapatkan siraman wahyu maka tidak menerimanya, bahkan menolaknya atau menentangnya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya, wajib mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mensyukuri nikmat itu ialah ciri-ciri orang yang beriman, yang memiliki hati yang thayyib, yang baik. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Jadi di antara ciri-ciri hati seorang itu baik, hati yang diumpamakan seperti tanah yang subur adalah mereka yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mengakui itu adalah nikmat dari Allah, dengan cara menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini adalah maksud dari ayat ini, tidak semata-mata menjelaskan macam-macam tanah yang ketika itu mendapat hujan turun, tetapi maksudnya ialah sebagai perumpamaan tentang keadaan hati manusia dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau menerima, ada yang tidak. Yang menerima diumpamakan seperti apa ini? Tanah yang subur. Yang tidak mau menerima diumpamakan seperti tanah yang tandus. Baik. Barakallahu fikum. Yakfi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu